Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Murda selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Izinkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas makalah yang sudah kami buat, yaitu dengan judul Perkembangan dan Strategi dalam Menjaga Hubungan dengan Konsumen di PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dinda Juliana Vita, Gusti Ayu Wulan Ariska, Ervin Nurmudini, Masudatul Imami, dan Prayoga Adi Pradana. Selanjutnya kami akan membahas latar belakang. Coca-Cola Company adalah perusahaan multinasional berbasis di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, yang telah beroperasi selama lebih dari 1 abad. Namun, perusahaan ini telah menghadapi berbagai masalah seperti masalah pengelolaan limbah, informasi gizi, iklan yang tidak sesuai, isu gaji karyawan, serta pelatihan perusahaan yang tidak membantu karyawan mengembangkannya, kemampuan dalam pekerjaan sehari-hari. Coca-Cola harus menyelesaikan masalah ini untuk memastikan karyawan dapat bekerja dengan lingkungan yang aman dan dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan demi kemajuan jalannya organisasi di masa depan. Selanjutnya, kami akan membahas rumusan masalah. Yang pertama, kami membahas bagaimana awal produk Coca-Cola masuk Indonesia. Yang kedua, permasalahan internal dan eksternal perusahaan dan penyelesaiannya. Yang terakhir, analisis strategi dan kunci keberhasilan dari permasalahan yang ada. Sejarah nama PT Coca-Cola. Coca-Cola ditemukan pertama kali pada tanggal 8 Mei 1886 di Georgia, Amerika Serikat oleh Dr. John Stitch Pemberton. Pada awalnya, Coca-Cola adalah suatu obat sakit kepala, di mana Coca-Cola pertama kali dipasarkan di toko obat Jacobs Pharmacy yang sebagian besar dimiliki oleh Dr. Pemberton. Lalu akuntan dari Jacobs Pharmacy memberikan usul nama Coca-Cola, yaitu diambil dari bahan dasarnya yaitu Coca dan kacang cola. Sejarah PT Coca-Cola di Indonesia dimulai pada tahun 1927, di mana Coca-Cola mulai diperkenalkan di Indonesia. Saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda dan Coca-Cola berada di bawah The Netherlands Intis Mineral Water Pabrik di Jakarta. Namun pada saat masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945, produksi Coca-Cola sempat dihentikan sampai dengan tahun di mana Indonesia merdeka. Perusahaan ini baru diambil alih oleh The Indonesia Bottlers Ltd (NV) dengan status perusahaan nasional. Pertumbuhan Coca-Cola di Indonesia sampai saat ini didukung oleh 11 pabrik pembotolan dan sekitar 9.000 karyawan melayani lebih dari 400.000 outlet di Nusantara. Selama 2 tahun terakhir, The Coca-Cola System telah menginvestasikan lebih dari 300 juta US dollar di ibu kota. Managing Director CCIE Alison Watkin menyatakan bahwa tanda kepercayaan kami terhadap Indonesia adalah minat kami untuk meningkatkan investasi di sana sebanyak hampir $0,5 miliar selama 3-4 tahun berikutnya. Mukhtar Kent, CEO dari Coca-Cola Company pun menyatakan bahwa Indonesia merupakan pasar penting bagi perusahaan kami dalam perjalanan menuju tahun 2020. Bagaimana Coca-Cola bertahan hingga saat ini? Tentunya ada strategi yang harus dilakukan oleh PT Coca-Cola itu sendiri. Salah satunya adalah investasi. Investasi yang signifikan untuk membangun dan terus meningkatkan usahanya, termasuk fasilitas produksi baru, pengolahan pabrik pengolahan air limbah, sistem distribusi, dan tentunya peralatan pemasaran. Coca-Cola juga menghasilkan pekerjaan dengan multiplier effect, di mana The Coca-Cola System bertindak sebagai katalis, menghasilkan pendapatan, pekerjaan, dan tahu bagaimana beragam bisnis lokal baik yang menjual barang dan jasa pada The Coca-Cola System atau pemasok dan menjual produk perusahaan ke pengecer. Selanjutnya, visi dan misi PT Coca-Cola Amatil Indonesia.
Visi PT Coca-Cola Amatil Indonesia adalah menjadikan produk Coca-Cola pilihan utama minuman siap saji yang tersedia di mana saja melalui pengembangan organisasi yang sehat dan kuat. Dengan karyawan yang cakap serta berorientasi ke customer to become the preferred RTD beverage, and we are everywhere by developing a strong and healthy organization with capable and customer-oriented employees. PT Coca-Cola Amatil Indonesia Jawa Barat adalah bagian dari keluarga besar Coca-Cola yang terdiri dari orang-orang yang dinamis, berdedikasi tinggi, selalu bekerja sama, dan mampu memberikan produk dan layanan yang berkualitas tinggi kepada para pelanggan dan konsumen. Misi dari PT Coca-Cola adalah bertekad untuk memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham dengan menjadi perusahaan yang tumbuh terdepan dalam pasar minuman yang sangat menghargai karyawan. Berbagai merek dari The Coca-Cola Company dan karyawan yang berdedikasi serta berdisiplin memberikan Coca-Cola suatu unggulan bersaing yang berkesinambungan. Masalah internal dan penyelesaiannya. 1. Sumber daya manusia. Berdasarkan hasil survei pra-penelitian disimpulkan bahwa dari 15 karyawan PT Coca-Cola Bottling Indonesia Jawa Barat mengindikasikan ada permasalahan tentang metode pelatihan yang kurang tepat oleh peserta dalam pekerjaan sehari-hari. Metode yang disampaikan kurang memberikan peranan dalam meningkatkan kinerja. Terlihat 40% merasa metode pelatihan yang dilaksanakan perusahaan dapat meningkatkan dan memberikan pengetahuan yang memadai bagi karyawan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, mereka membuat sistem pengadaan karyawan yang tepat dengan melakukan proses seleksi dan penempatan karyawan pada jabatan yang tepat sesuai dengan kemampuan mereka dan melakukan pelatihan yang lebih dibutuhkan oleh karyawan. 2. Gaji. Menurut survei yang dilakukan pada 15 karyawan mengatakan bahwa keluhan gaji yang belum sesuai sebesar 60%. Lalu kompleksnya isu gaji seperti terlambatnya penggajian, kenaikan gaji yang tidak sesuai, pemotongan gaji yang mendadak, dan penghitungan gaji yang belum sesuai antara gaji pokok dan lembur. Untuk menyelesaikan masalah ini, mereka gunakan kompensasi yang diberikan pada karyawan untuk memberikan kepuasan kerja kepada karyawan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja kerja di perusahaan. Masalah eksternal dan penyelesaiannya. 1. Limbah. Pada tahun 2018, Coca-Cola mengumumkan visi global yang baru, yaitu Wood Without Wasting, dengan tujuan utama investing in the planet dan investing in packaging. Investing in the planet atau investasi untuk bumi di tahun 2030 agar setiap kaleng dan botol yang terjual dapat dikumpulkan kembali agar kemasan tersebut dapat dimanfaatkan dan masa hidup lebih dari 1 kali. Investing in packaging atau investasi pada kemasan membuat seluruh kemasan dapat 100% dapat didaur ulang. 2. Informasi gizi. Dalam pemasaran, CCIA memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan konsumen dengan informasi bahan gizi dalam setiap kemasan produk, sehingga masyarakat dapat membuat pilihan minuman yang sejalan dengan diet seimbang dan gaya hidup aktif. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab menghormati konsumen dan masyarakat dengan iklan dan pemasaran yang jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk strategi dan kunci keberhasilan dari PT Coca-Cola Indonesia adalah salah satunya melalui kegiatan pemasaran. Yang pertama, melalui market share. Coca-Cola merupakan pemimpin pasar minuman berkarbonasi dan jus. Tak hanya sukses di pasar tradisional melalui distribusi langsung dan grosir, Coca-Cola juga sukses di pasar modern dengan distribusi melalui hypermarket, supermarket, dan minimarket. Yang kedua, pelanggan dan distribusi. Coca-Cola mendukung perekonomian Indonesia melalui 600.000 pelanggannya dan 2.800 pemasoknya yang tersebar di seluruh Indonesia dengan memiliki sekitar 285.000 kulkas pendingin yang dilengkapi dengan IMS atau perangkat yang bisa mengurangi konsumsi penggunaan listrik sekitar 35%, yang dijual di sekitar 1,5 juta gerai minuman di Indonesia. Dia juga memiliki 1.300 truk pengiriman yang beroperasi dari 85 pusat distribusi yang membuat distribusi CCII menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Yang ketiga, inovasi. Inovasi di sini menjadi salah satu kunci keberhasilan yang menjadikan Coca-Cola di Indonesia semakin besar, dikenal luas, serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian
di negara kita. Melalui tim riset dan pengembangannya, Research and Development, Coca-Cola terus berinovasi untuk membuat produk-produk kemasan-kemasan, strategi pemasaran, serta pelengkapan penjualan baru yang lebih berkualitas, kreatif, serta memiliki ciri khasnya tersendiri. Kesimpulannya, terdapat beberapa permasalahan internal dan eksternal yang harus segera diselesaikan oleh perusahaan tersebut. Misalnya seperti isu gaji karyawan, pelatihan perusahaan yang tidak membantu karyawan untuk mengembangkan kemampuannya, isu mengenai pengolahan limbah, informasi gizi, dan iklan yang tidak sesuai. Nah, strategi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah dengan membuat sistem pengadaan karyawan yang lebih tepat sesuai dengan kemampuan mereka, memberikan kompensasi, melakukan pelatihan yang lebih dibutuhkan oleh karyawannya, pengolahan kemasan yang dapat didaur ulang, dan mempromosikan produk secara lebih jujur dan bertanggung jawab. Lalu untuk strategi dan kunci keberhasilannya, dalam hal pemasaran mereka fokus memimpin pasar minuman berkarbonasi dengan memanfaatkan marketplace yang ada di seluruh Indonesia. Terus berinovasi dalam menciptakan produk, kemasan, hingga dalam strategi pemasarannya, dan yang terakhir dalam distribusi dengan pelanggan, pemasok, hingga dalam sistem distribusi mereka yang menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Baik Ibu, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok 4. Kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.